Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Yulianti Putri, kelas 1B Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tema tentang penggabungan materi komputer. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Sejarah komputer terdiri dari beberapa generasi. Generasi pertama, tahun 1940 sampai dengan 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Generasi kedua, tahun 1964 sampai dengan 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat pada tahun 1971 hingga saat ini. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal penggabungan internet. Generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contohnya, teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Perkembangan dan klarifikasi komputer. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, berukuran fisik sangat besar, menggunakan konsep storage program, dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Prosesnya kurang cepat, membutuhkan daya listrik yang besar, orientasi utama untuk aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung hampa udara di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lainnya berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil dan lebih cepat, lebih dapat diandalkan dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Komputer generasi ketiga. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar,
berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu kepingan yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Klarifikasi komputer berdasarkan signal masukan. Komputer analog menerima sinyal masuk berupa data analog. Contohnya, komputer perhitungan aliran BBM dan SPBU. Komputer digital menerima masukan digital merupakan komputer kebanyakan yang dikenal sekarang. Komputer hybrid menerima masukan analog dan digital. Adapun beberapa yang lain bisa dilihat pada gambar. Jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Komputer dapat diklarifikasikan dalam beberapa sudut pandang berdasarkan data yang diolah, yaitu komputer analog, komputer digital, komputer hibrid. Berdasarkan tujuan penggunaan dan kegunaannya, komputer dapat digolongkan menjadi komputer untuk tujuan khusus dan komputer untuk tujuan umum. Sedangkan berdasarkan ukurannya bisa dibagi menjadi 2, yaitu komputer mikro dan komputer mini. Pengertian alat input, prosesor, dan output. Alat input. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses dalam sebuah komputer. Contoh komponen alat input: keyboard, mouse, scanner, webcam, dan masih banyak lagi. Alat prosesor. Alat prosesor berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Sedangkan alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan yang telah diproses. Contohnya komponen alat input: monitor, speaker, proyektor, printer, folder, dan definisi-definisi atau pengertiannya bisa dilihat pada gambar. Alat proses komputer: power supply, motherboard, CPU, memori, hard disk, VGA, sound card. Komponen hardware, port komputer dan media penyimpanan. Komponen hardware: keyboard, mouse, webcam, barcode scanner, joystick, scanner, scanner drum, scanner flatbed, film scanner, roller scanner, mikrofon, pemindai sidik jari. Port komputer: USB, PS2 port, serial port, parallel port, VGA video port, power supply, network port, audio port, modem line telepon, game port. Media penyimpanan: hard disk, optical drive, flash disk, solid state drive, solid state disk. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer
yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Selain itu, perangkat lunak komputer juga dapat digunakan dalam mendefinisikan sebuah program di dalam komputer. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Aplikasi pengolahan data informasi menggunakan Office. Aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Untuk menjalankan program tersebut, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nyalakan komputer dengan menekan tombol power pada CPU dan tombol monitor. Tunggu sampai komputer menampilkan desktop Microsoft Windows. Klik tombol Start untuk Windows 7. Pilih menu All Programs. Klik Microsoft Word, kemudian pilih klik Microsoft Office Word 2007. Tunggu sampai layar editor atau lembar kerja Microsoft Word 2007 muncul seperti gambar berikut. Setelah menggunakan langkah yang tadi, kita juga dapat menjalankan program aplikasi Microsoft Word 2007 melalui icon yang terdapat pada desktop komputer. Cara melakukannya dengan mengetik 2 kali pada icon Microsoft Word 2007. Pada bagian baris judul, kita dapat melihat nama file yang sedang kita buka. Di dalam menu terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan menyorot perintah tersebut pada baris menu. Toolbar. Toolbar menyediakan beberapa tombol sederhana yang dipakai untuk mengakses sebuah perintah yang tertulis pada menu. Cara memakainya dengan mencet klik pada tombol-tombol tersebut. Dengan membuat dokumen baru. Apabila kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulis. Namun jika komputer Anda secara otomatis langsung menyediakan dokumen kosong tersebut, maka bisa menggunakan cara seperti berikut. 1. Pada menu, kita pilih File, lalu pilih New, lalu pilih Blank Document. 2. Double klik pada blank dokumen. 3. Dokumen siap digunakan. Atau kita bisa klik tombol blank dokumen yang akan pada standar toolbar dan kita juga bisa menggunakan tombol Ctrl+N. Buka file yang telah tersimpan. 1. Klik menu file dan pilih tombol Open, maka akan tampil kotak dialog Open. 2. Pilih file yang akan dibuka dengan menentukan letak folder terlebih dahulu. 3. Klik pada nama file. 4. Klik tombol Open, maka file akan terbuka oleh Microsoft Word. Atau kita juga bisa menggunakan icon pada toolbar. Menyimpan dokumen. Segera setelah melakukan pengetikan dokumen, lakukan penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan dokumen. Lakukan penyimpanan sesering mungkin untuk kehilangan file akibat komputer mati mendadak. 1. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol Save. 2. Pada layar akan muncul kotak dialog Save File. Ketikkan nama file lalu klik Save. Kita juga bisa menggunakan tombol Save yang ada dalam toolbar. Menutup file dokumen. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File atau tombol Close, maka Microsoft Word akan menutup file dokumen yang aktif. Atau bisa dilakukan dengan menekan tombol Close pada baris menu. Mengakhiri atau menutup jendela Microsoft Word. Sebelum mengakhiri Microsoft Word, pastikan bahwa file dokumen Anda telah tersimpan dengan benar. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol Exit, maka jendela Microsoft Word akan tertutup. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi yang didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data.
dan berkenal dengan pembukaan tabel, grafik, serta rumus. Microsoft Excel dibutuhkan dalam mengurutkan, menjumlahkan, dan menyusun data-data penelitian dan dapat membantu untuk menyelesaikan persamaan yang rumit. Berikut akan dijelaskan tentang beberapa fiturnya. Tampilan di atas merupakan tampilan awal ketika membuka Microsoft Excel atau yang biasa disebut the book. Microsoft Excel terdiri dari sel-sel. Nah, yang berwarna kuning disebut kolom, yang berwarna biru disebut row atau baris, dan pertemuan antara kedua disebut sel. Selain itu, terdapat sheet atau halaman pada Microsoft Excel yang memungkinkan dalam satu file terdiri dari beberapa halaman. Kita dapat menambahkan halaman atau dengan mengklik icon yang berada di sebelah sheet 3. Dengan begitu, sheet akan bertambah menjadi 4. Di sheet-nya akan dapat mengubah nama sheet sesuai keinginan kita dengan cara klik kanan pada sheet yang ingin diubah namanya. Kemudian pilih rename, lalu ketikkan nama baru yang diinginkan. Fungsi zoom. Fungsi zoom merupakan salah satu fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlahkan data. Untuk mengetahui penggunaan fungsi zoom, terlebih dahulu kita menyusun data seperti di bawah. Silahkan melihat gambar. Setelah itu, dapat mengisi bagian jumlah menggunakan fungsi zoom dengan cara mengetikkan zoom E3, E12 karena data akan dijumlahkan berada di sel E3 sampai E12, lalu tekan enter. Maka hasil penjumlahan akan muncul, atau bisa juga menggunakan outzoom tool bar yang ada di sebelah kanan atas. Dengan mengklik outzoom lalu pilih zoom lalu enter, jangan lupa perhatikan tempat sel pointernya. Fungsi average. Maka hasil penjumlahan akan muncul atau bisa juga menggunakan outzoom toolbar yang ada di sebelah kanan atas. Dengan mengklik outzoom lalu pilih zoom lalu enter. Fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi kondisional untuk memilih salah satu keadaan yang diinginkan. Fungsi if biasanya menggunakan kondisi atau indikator seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan. Pada data yang dibuat, fungsi if digunakan untuk menentukan huruf mutu dan status lulus yang terdapat ketentuannya sebagai berikut dan dapat dilihat pada gambar. Aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Pada Office 2013, namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15, Microsoft Office PowerPoint 2013, yang tergabung ke dalam paket. Mengingat Microsoft PowerPoint merupakan program yang sangat populer, banyak aplikasi juga mendukung struktur data dan Microsoft PowerPoint, seperti halnya OpenOffice, Impress, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, karena PowerPoint memiliki fitur untuk memasukkan konten dari aplikasi lain yang mendukung object linking and embedding, beberapa presentasi sangat bergantung pada platform. Aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet, browsing. Sejak pertama kali jaringan komputer diciptakan, manfaat internet adalah untuk membantu memperbaiki komunikasi jaringan antar pasukan militer. Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin majunya inovasi teknologi dan komunikasi, membuat internet bermanfaat untuk segala aspek kehidupan. Beberapa di antaranya memiliki manfaat dari bidang-bidang
seperti 1. Sumber beragam, wawasan dan ilmu pengetahuan. 2. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. 3. Menghemat waktu dan biaya. 4. Menjaga keamanan warga negara. 5. Sangat efektif mensukseskan usaha dan bisnis. 6. Memperluas ruangan pertemanan. 7. Media hiburan semua kalangan. Browsing. Web browser sendiri memiliki beberapa fungsinya, di antaranya yaitu membuka laman website, memastikan keamanan suatu web, mendukung pemerintah data, mengumpulkan data, dan mendukung penggunaan search engine. Adapun macam-macam browser bisa dilihat. Manfaat browser. Web browser mempermudah kita dalam mengakses informasi kepada media, seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Web browser juga digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial, misalnya melalui Facebook, Twitter, Google, dan lain-lain. Selain untuk berselancar di dunia internet, web browser juga dapat menyimpan file yang Anda cari saat menjelajah internet. Anda juga bisa membookmark situs yang Anda anggap penting. Aplikasi internet pemanfaatan email jejaring sosial. Email atau surat elektronik merupakan sarana yang digunakan untuk berkirim surat secara elektronik melalui jaringan komputer. Beberapa penyediaan email gratis yang sering digunakan diantaranya Google, Yahoo, PNS Mail. Manfaat email. Manfaat email diantaranya yaitu 1. Sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file, gambar, video, maupun audio. 2. Sebagai sarana komunikasi, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang terhubung dengan internet di seluruh dunia. 3. Dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dengan biaya murah. 4. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik. 5. Digunakan untuk mendaftar akun media sosial, Twitter, Instagram, dan lain-lain. 6. Digunakan untuk membuat atau mendaftar user berbagai pelayanan publik secara online seperti BPJS, Simponi, dan lain-lain. 7. Digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar domain desa ID. Peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi yang kini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat telah terbukti sangat berperan bagi kegiatan perekonomian serta strategi penyelenggaraan penggabungan dalam berbagai bidang. Dengan menerapkan sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi, membantu dalam berbagai aspek seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas proses bisnis mereka. Adapun 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi, yaitu konsep dasar. Konsep dasar ini merupakan keperilakuan teknis, bisnis, dan manajerial termasuk ke dalam berbagai komponen dan peran sistem informasi. Kedua, teknologi informasi. Konsep-konsep utama pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi yaitu meliputi hardware, software, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet. Ketiga, aplikasi bisnis. Penggunaan utama dari sebuah sistem informasi yang berguna untuk operasional, manajemen, dan juga kompetitif bisnis. Keempat, proses pengembangan. Sebuah proses di mana para pakar dan praktisi bisnis melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengimplementasian sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Kelima, tantangan manajemen. Tantangan yang dibuat secara efektif dan etis
dalam mengelola teknologi informasi yang tersedia sehingga dapat digunakan pada pemakaian akhir perusahaan global dalam bisnis. Peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya: 1. Mendukung operasi bisnis. Sistem informasi yang ada dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis, mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesan pelanggan. 2. Mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Ketiga, mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing di pasar. Sekian, itulah tadi paparan materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.